Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Sehat kan? Nah, adik-adik, kita ketemu lagi hari ini untuk ibadah online kita. Jadi, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa ya. Tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan cerita dari Kak Tia. Tuhan lindungi kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita dari Kak Tia, kita bernyanyi dulu yuk lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Semua tadi adik-adik sudah Kak Yut yang membawa doa pembukaan ya, dan tadi juga sudah bernyanyi nih judulnya lagu Ku daki 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 ya. Tadi adik-adik udah lihat ya, Kak Tia juga udah lihat tadi yang membawa Kak Yut, dan yang memberikan lagu juga Kak Yut. Nah, sekarang yang sudah Kak Tia nih ya. Yuk adik-adik semua yang di rumah ya, duduk dengan manis, lipat tangannya, dan dengarkan Kak Tia yang bawa cerita. Nah, adik-adik yang manis, yang ganteng-ganteng di rumah,
kali ini Katia mau cerita tetap tentang Bapak Musa dan digantikan oleh Bapak Yosua ya diambil dari firman Tuhan Yosua 1 ayat 1 sampai 18 ya. Temanya hari ini adalah mantap melangkah bersama Tuhan. Apa adik-adik? Ya, mantap melangkah bersama Tuhan ya. Nah adik-adik, minggu kemarin ya cerita ya tentang Bapak Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan ya. Dari awal cerita ya sampai kemarin, minggu kemarin Bapak Musa yang memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, kali ini Bapak Musa kan udah tua ya adik-adik ya, umurnya udah 150 tahun. Nah, Tuhan berkata Bapak Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian ya. Karena apa? Karena Bapak Musa sudah berbuat dosa ya. Nah, jadi kata Tuhan yang masuk ke tanah perjanjian adalah Yosua. Nah, kali ini Bapak Musa udah tua, akhirnya Bapak Musa mati ya. Mati, sebelum mati Bapak Musa sudah mengatakan kepada Yosua bahwasanya Yosua akan menggantikan dia untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, Yosua itu sebelum Bapak Musa mati, dia sudah banyak adik-adik membantu jadi pemimpin ya. Apa yang dibutuhkan Bapak Musa dia selalu kerjakan. Jadi dia sebenarnya sudah biasa ya. Makanya Bapak Musa melihat dia yang pantas dipilih kalau setelah Bapak Musa mati, dan Tuhan juga merestui ya. Tapi adik-adik, Bapak Yosua ini ada rasanya gini, takut, khawatir, bisa nggak ya mimpin bangsa Israel yang begitu banyak, yang begitu bandel, yang suka bersungut-sungut kepada Tuhan, yang suka melawan, sanggup nggak ya? Nah, kali ini gimana ya ceritanya? Yuk, ada nih filmnya. Kita lihat bersama ya adik-adik ya. Yuk, sama-sama kita lihat. Yosua adalah orang yang penuh dengan roh hikmat, karena Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Dia sekarang adalah pemimpin bangsa Israel, dan orang-orang Israel menaati Yosua dan menaati Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, "Kamu adalah pemimpin baru Israel. Pimpinlah orang-orangku menyeberangi sungai Yordan ke tanah perjanjian. Aku akan bersamamu sama seperti aku bersama Musa. Aku tidak akan meninggalkanmu. Patuhilah setiap hukum yang diberikan Musa kepadamu, dan engkau akan berhasil dalam segala hal yang engkau lakukan. Singkirkanlah ketakutan dan keraguanmu, karena ingat, Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi." Demikianlah Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan.
Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik, kita udah lihat ya, udah tonton bersama kan filmnya ya. Ya, bagaimana Bapak Musa mati dikubur ke dalam goa adik-adik ya. Nah, terus yang gantikan oleh Bapak Yosua. Bapak Yosua takut, gentar, khawatir, bimbang. Dia bisa enggak ya memimpin bangsa Israel yang seperti itu, yang suka melawan, yang suka bersungut-sungut kepada Tuhan ya. Nah, tapi Tuhan meneguhkan ya. Tuhan berkata kepada Bapak Yosua, jangan takut ya, karena Pak Yosua tidak sendirian. Bagaimana dulu Bapak Musa memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan menyertai. Jadi Bapak Yosua juga nggak boleh takut karena Tuhan tetap menyertai Bapak Yosua. Jadi Bapak Yosua diteguhkan Tuhan, diberi semangat, ayolah kamu bisa, aku akan menyertaimu, jangan takut, sebagaimana aku menyertai Bapak Musa, begitu juga aku menyertai kamu. Makanya kamu pasti mampu membawa bangsa Israel ini ke tanah perjanjian. Nah, akhirnya gimana adik-adik? Pak Yosua mau, bahkan mereka menyeberangi sungai Yordan ya. Nah, ternyata adik-adik kita nggak boleh takut ya, nggak boleh bimbang, nggak boleh khawatir ya. Nah, ada nih contohnya ya, bagaimana contohnya untuk adik-adik di rumah. Nah, adik-adik pasti ada yang sudah sekolah ya, sekolah PG, playgroup ya adik-adik ya. Nah, bagaimana ya perasaan adik-adik sewaktu adik-adik pertama datang ke sekolah? Pasti ada rasa gini ya, aduh gimana ya, malu, ada teman-teman banyak ya, mau nyanyi malu, mau ngomong pun malu, takut karena masih baru. Jadi ada perasaan seperti itu. Adik-adiknya begitu juga dengan Bapak Yosua. Tapi adik-adik percaya, nggak perlu malu, nggak perlu takut, nggak perlu bimbang, karena adik-adik dimampukan sama Tuhan. Kalau adik-adik percaya dan taat sama Tuhan, adik-adik mampu bergaul, adik-adik mampu berbicara, adik-adik mampu bermain sama teman-teman yang baru ya. Nggak perlu takut seperti akhirnya Bapak Yosua dia memimpin bangsa Israel
Israel, bahkan bisa menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, kali ini sampai di sini ceritanya ya. Minggu depan kita cerita lagi ya. Nah, ibadah akan selesai. Ya, sebelum selesai kita akan dengarkan lagu. Lagu apa? Jalan serta Yesus ya. Kita dengarkan bersama dan kita bisa nyanyikan sama-sama. Setelah itu nanti doa penutup oleh Kak Iyut. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi. Sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ceritamu hari ini. Terima kasih untuk Kak Tia yang telah menyampaikan cerita. Tuhan Yesus, berkati dan lindungilah kami. Lindungilah Mama dan Papa. Berilah kami kesehatan agar minggu depan kami dapat kembali mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami hanya berdoa melalui anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Tetap semangat, tetap rajin mamam, rajin minum susu, nggak boleh cengeng. Dan ingat untuk berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik semuanya. Dadah.